Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik. Perkenalkan, saya Muhammad Najmi Alamsyah dengan NIM 2202101194 dari kelas 2E Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikusar. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yaitu mengenai ruang lingkup pelayanan publik. Dilakukannya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada perkuliahan kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok bahasan dari ruang lingkup pelayanan publik. Di sini telah saya rangkum beberapa poin penting. Yang pertama yaitu apa sih ruang lingkup dan apa kaitannya dengan pelayanan publik. Selanjutnya yang kedua ada definisi, tujuan serta fungsi dari pelayanan publik. Selanjutnya poin ketiga yaitu mengenai unsur-unsur pelayanan publik. Yang keempat mengenai prinsip-prinsip dari pelayanan. Kemudian yang kelima ada karakteristik pelayanan. Yang keenam mengenai cakupan dari pelayanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai studi kasus dari ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih ruang lingkup itu dan apa kaitannya dengan pelayanan publik. Oke teman-teman, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan, apa sih ruang lingkup itu, kemudian apa sih kaitannya dengan pelayanan publik? Nah, di sini pada bahasan yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi dari ruang lingkup dan kaitannya dengan hal pelayanan publik. Ruang lingkup merupakan bentuk cakupan suatu topik atau bidang tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, ruang lingkup merujuk pada area atau bidang yang tercakup dalam penyediaan pelayanan publik, baik itu oleh pemerintah maupun lembaga publik kepada masyarakat. Ruang lingkup ini dapat mencakup berbagai sektor dan bidang kehidupan yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contohnya, ruang lingkup pelayanan publik dapat meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, lingkungan hidup, pelayanan administratif, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai definisi, tujuan, serta fungsi dari pelayanan publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah ataupun lembaga publik kepada masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Maka dari itu dapat terlihat jelas fungsi dari pelayanan publik, yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik dalam hal pemberian layanan dan kebutuhan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai unsur-unsur dari pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik terdapat 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama penyelenggara pelayanan, yang kedua ada penerima layanan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu penyelenggara pelayanan. Penyelenggara pelayanan merujuk kepada pihak atau organisasi yang bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola pelayanan publik. Hal ini dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Penyelenggara layanan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan, seperti contohnya dalam hal fasilitas, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada penerima layanan. Penerima layanan adalah masyarakat atau individu yang menerima pelayanan publik dari penyelenggara layanan. Hal ini berupa kebutuhan masyarakat yang sifatnya luas. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan dan mengajukan permintaan atau menggunakan pelayanan yang disediakan. Penerima layanan dapat berupa individu, kelompok maupun organisasi yang membutuhkan akses terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan pelayanan sosial lainnya. Selanjutnya yang ketiga, sekaligus sebagai hal terpenting dalam pelayanan publik, yaitu kepuasan. Kepuasan yang diterima oleh penerima layanan merujuk kepada tingkat kepuasan atau yang dirasakan oleh penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
diberikan dari penyelenggara layanan. Di sini terlihat sejauh mana penerima layanan merasa kebutuhannya terpenuhi, sejauh mana pula pelayanan tersebut dapat memenuhi harapan mereka. Oke, next kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam pelayanan. Dalam pelaksanaannya, tentu pelayanan yang diberikan menerapkan prinsip-prinsip demi mencapai pelayanan yang optimal. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu sederhana. Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pelayanan yang prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan berbagai pihak. Kemudian prosedur atau tata cara pelayanannya diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami, juga mudah dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Kemudian yang kedua ada konsistensi. Pelayanan publik harus konsisten dalam pelaksanaannya. Konsisten yang dimaksud di sini ialah tidak berubah-ubah dalam teknis pelaksanaannya. Hal itu berarti pelayanan publik harus selaras tanpa adanya perubahan maksud dan tujuan. Selanjutnya yang ketiga terdapat prinsip partisipatif. Pelayanan publik menerapkan prinsip partisipatif yang berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna. Selanjutnya ada transparansi. Pelayanan publik harus transparan dalam pelaksanaannya. Hal itu memiliki arti bahwa pelayanan publik memiliki aturan dan pelaksanaan yang bersifat terbuka dan bebas, juga jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh dan kepada masyarakat. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu berkeadilan. Pelayanan publik haruslah bersikap adil dalam tata pelaksanaannya, baik itu dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam hal mencari alternatif solusi atas hal-hal tertentu sebagai permasalahan pelayanan publik. Berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari pelayanan. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah responsif. Pelayanan publik yang responsif adalah pelayanan yang dianggap cepat dan tanggap terhadap kebutuhan, keluhan, serta permintaan masyarakat. Petugas pelayanan publik di sini harus memberikan bantuan, informasi maupun penyelesaian masalah dengan cepat, tanggap, dan efektif. Kemudian yang kedua adalah akurat. Pelayanan publik yang akurat berarti menyediakan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Untuk informasi tersebut disampaikan juga dengan jelas dan tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga adalah profesional. Petugas pelayanan harus bersikap profesional. Sikap profesional didasari dengan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyelenggara layanan yang dianggap cukup dalam bidang pelayanan publik, sehingga mereka mampu menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan sikap profesionalisme. Selanjutnya kita membahas mengenai apa-apa saja yang menjadi cakupan dalam pelayanan publik. Di sini pelayanan publik memiliki beragam cakupan. Di antaranya yang pertama adalah dalam hal pendidikan. Pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, baik itu dalam pendanaan sekolah, pengembangan kurikulum, dan bantuan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan. Selanjutnya yang kedua adalah dalam bidang fasilitas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Pelayanan kesehatan juga meliputi penanganan penyakit, pencegahan, promosi kesehatan, imunisasi, perawatan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal keamanan dan ketertiban, polisi dan aparat keamanan bertanggung jawab untuk menjaga, mengayomi, dan menertibkan masyarakat. Mereka juga memberikan pelayanan kepolisian, baik itu dalam hal penanganan kejahatan, menyelidiki pelanggaran hukum, serta menjaga ketertiban lalu lintas dan transportasi umum. Selanjutnya dalam hal pelayanan administratif,
pemerintah menyediakan layanan administratif kepada masyarakat seperti pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, akta nikah, paspor, izin usaha, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus mengenai ruang lingkup pelayanan publik tentunya dan penyelesaiannya. Di sini saya mengambil kasus yaitu peningkatan pelayanan di kantor pelayanan pajak daerah, khususnya di daerah saya yaitu daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, di sini kasusnya yaitu terdapat sebuah kantor pelayanan pajak daerah yang memiliki tantangan dalam hal memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Wajib pajak di sini adalah masyarakat umum. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang diharuskan dan wajib untuk membayar pajak. Wajib pajak sering menghadapi antrian panjang, prosedur yang rumit, dan kurangnya kejelasan informasi mengenai perpajakan. Maka dari itu, peran dari penyelenggara layanan harus lebih digalakkan lagi, yaitu terutamanya dalam hal karakteristik pelayanan yaitu responsif. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa responsif merupakan sikap seorang penyelenggara layanan yang cepat dan tanggap dalam mengatasi situasi dan kondisi dalam pelayanan yang diberikan. Apabila panjangnya antrian tadi menjadi sebuah masalah pada kasus ini, maka solusi yang harus dikemukakan dan diterapkan adalah yang pertama, dengan memberikan nomor antrian kepada setiap penerima layanan, sehingga diharapkan penerima layanan dapat menggunakan dan mendapatkan fasilitas pelayanan secara baik dan berurutan sesuai nomor antrian yang telah disediakan. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan pengguna layanan. Prioritas di sini adalah dikhususkan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Nah, dari beberapa bahasan yang telah kita diskusikan bersama tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga publik kepada masyarakat umum. Kemudian pelayanan publik itu mencakup dalam berbagai sektor seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, perizinan keamanan, bagian lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan publik juga dapat diterapkan dalam berbagai studi kasus, seperti contohnya yang telah kita jelaskan tadi, yaitu peningkatan pelayanan di kantor pelayanan. Salah satunya yang saya ambil contoh tadi adalah di kantor pelayanan pajak daerah. Nah, dengan memahami dan menerapkan ruang lingkup pelayanan publik, serta prinsip-prinsip yang terkait pula, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan responsif, dan memenuhi kebutuhan serta kepuasan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah beberapa bahasan materi mengenai ruang lingkup pelayanan publik. Saya harap teman-teman yang melihat video ini dapat memahaminya dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.